dengan demikian. Umat persilahkan berdiri. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa setelah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Ya Allah, Engkaulah pelindung bagi mereka yang berharap kepadamu. Tanpa Engkau, tiada sesuatu pun yang baik, tiada sesuatu pun yang kudus. Lipat gandakanlah belas kasih-Mu dalam diri kami, agar dengan bimbingan dan bantuan kami menggunakan harta yang fana dengan tetap terarah pada harta yang abadi. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa, datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi Elisa, abdi Allah, roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berikanlah roti itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan." Tetapi pelayan abadi Allah itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat mengidangkannya di depan 100 orang?" Jawab abdi Allah itu, "Berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan dan bahkan akan ada sisanya." Lalu dihidangkannya lah roti itu di depan mereka. Maka makanlah mereka, dan masih ada sisa sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Paslon tangan dengan baik-baik. Engkau membuka
Bacaan kedua, bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku, orang yang dipenjarakan demi Tuhan, menasihati kamu, supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara satuan roh dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil pada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita semua, yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, mari Tuhan berdiri. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan lihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti zelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti zelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan. Mulai hari ini, hari Minggu biasa ke-17, selama 5 kali sampai hari Minggu biasa keberapa? 17, 18, 19, 20, 21.
Hari ini adalah hari terakhir minggu bulan Juli, lalu bulan Agustus ada 4 kali hari minggu. Dan setiap hari minggu selama 5 kali ini, termasuk hari ini, bacaan Injilnya diambil dari Injil Yohanes. Meskipun tahun ini tahun B, yaitu Markus yang notabene pendek, tapi diambil dari kitab Yohanes, khususnya bab 6. Bab 6 agak panjang, jadi dibagi dalam 5 kali hari minggu bacaan. Dan hari ini Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15 kita sudah mendengarkan tadi. Yesus yang dikerumuni orang banyak karena mereka melihat bahwa Yesus orang yang super, bisa memberikan mukjizat. Kalau dalam Injil Yohanes bukan dikatakan mukjizat tetapi tanda. Tanda inilah yang membuat orang-orang banyak ini berbondong-bondong datang untuk disembuhkan, untuk diberikan mukjizat dan seterusnya. Dan kali ini Yesus menggandakan roti dan ikan. Peristiwa penggandaan roti dan ikan ini, kalau kita semua pernah ikut sekolah minggu, ingat dengan doa atau lagu 5 roti dan 2 ikan. Siapa yang bisa menyanyikan? Ada yang masih ingat? Nah, coba kita nyanyikan bersama. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar dengan mukjizat Tuhan? Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Luar biasa, Maria segera tanggap, dan kalau tidak saya nyanyikan dengan suara saya yang mungkin akan males. Jadi masih ingat dengan lagu itu? Baik, anak-anak sekolah minggu yang baik yang sudah jadi dewasa sekarang. Lagu ini bukan hanya dalam bahasa Indonesia, mungkin juga dinyanyikan awalnya dari bahasa Inggris, tapi saya nggak tahu, nanti bisa dilihat di YouTube. 5 roti 2 ikan. Kalau ditambah ada berapa? 7. Nah, 5 roti dan 2 ikan ini bukan dari orang yang dewasa, tapi dari anak kecil. Yang notabene Andreas melihat anak kecil ini punya 5 roti dan 2 ikan. Kalau 5 tambah 2, 7, lalu di hadapan Yesus menjadi berapa? 5 tambah 2 kali Yesus. Bisa dihitung sendiri, karena yang hadir di situ ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk keluarganya. Jadi bisa 15.000. Jadi di hadapan Yesus yang hanya 5 roti dan 2 ikan, rupanya bisa memberikan kelimpahan kepada semua orang yang mengikuti Yesus. Mungkin sesuatu yang tidak masuk akal, tapi itulah yang terjadi dalam bacaan Injil Yohanes ini. Sama dengan bacaan Injil pertama dari kitab Raja-Raja, dikatakan bahwa Elia yang mempunyai murid yaitu Elisa. Nah, Elisa ini juga mempunyai abdi, dan abdi itu punya roti, suruh membagikan roti itu kepada banyak orang di hadapan mereka. Lalu abdi itu tidak percaya bagaimana mungkin roti yang sedikit ini bisa dibagikan pada ratusan orang. Sama seperti Filipus ataupun Andreas yang kali ini juga ragu akan jumlah banyaknya ini, tetapi roti yang sedikit. Namun Tuhan atau Yesus yang hadir di situ memberikan suatu tanda bahwa Allah memberikan mereka kelimpahan, bahkan kelimpahan sampai tersisa makanannya, dan 12 bakul, 12 keranjang tersisa. Sama seperti bacaan pertama, dikatakan dihidangkanlah roti itu di depan mereka, maka makanlah mereka, dan masih ada sisa.
Kalau kita melihat dunia, makanan selalu ada, tetapi tidak merata. Ketika saya ada di Amerika beberapa bulan, saya tidak percaya kalau di Amerika juga ada orang-orang yang kelaparan mencari roti. Saya menjadi volunteer di sebuah soup kitchen. Di situ di belakangnya ada kotak yang isinya bread, roti, dan siapapun bisa mengambil. Atau soup kitchen di Amerika ada lukisan yang bagus sekali di mana Yesus di tengah-tengah para homeless dan mengantri makanan di soup kitchen di musim dingin. Kita jumpai juga di Jepang. Pernah melihat homeless di Jepang? Belum pernah. Kalau kalian ke daerah Tokyo atau mungkin di Osaka ini, Kamagasaki dan seterusnya, disitulah ada sekelompok orang-orang homeless yang mungkin kalau di kota-kota seperti Namba, Umeda ini jarang terlihat, tapi mereka ada di Jepang juga. Waktu Olimpik 3 tahun yang lalu di Jepang ini, mereka diungsikan oleh pemerintah di tempat yang lain supaya tidak terlihat. Seperti itulah kehidupan sosial dimanapun berada, meskipun negara maju, masih ada orang-orang yang kekurangan. Kita melihat negara kita Indonesia, di mana negara yang masih berkembang, belum maju, dan gap antara orang miskin, middle class, sama orang yang kaya sekali sangat tinggi, di mana setiap hari kita mendengarkan berita semacam itu, bahwa ada yang kekurangan makanan sampai meninggal di seluruh dunia, pasti ada. Demikian juga ada banyak organisasi di dunia yang menyalurkan makanan. Sayang sekali menyalurkan makanan tidak semudah yang dibayangkan. Karena apa? Seperti food bank, kalau di Jepang sekarang ini musim panas, musim anak-anak libur sekolah, sering dari YouTube itu ada advertisement kalau di Jepang juga ada anak-anak yang kelaparan, tidak masuk sekolah, berarti orang tuanya harus menanggung makanan mereka, tidak makan kyushoku, makan makanan di sekolah, maka menjadi beban bagi keluarga. Sedangkan keluarga di Jepang yang notabene negara yang makmur tapi broken home banyak sekali, maka terjadi banyak masalah juga dalam keluarga-keluarga di Jepang. Maka tidak heran ada kasus hikikomori, utoko, anak-anak tidak mau ke sekolah lagi, hanya berdiam di rumahnya sendiri. Hal semacam ini rupanya menular ke banyak tempat yang lain, bukan hanya di Jepang. Maka kata-kata hikikomori itu juga menjadi kata-kata internasional. Yesus sekali lagi memberikan kita gambaran bahwa kita tidak hidup sendiri. Kita harus berbagi. Berbagi bukan hanya materi, tetapi juga berbagi dalam waktu, dalam tenaga, pikiran, dan seterusnya. Kalau kalian mendengarkan berita dan seterusnya, kebanyakan anak muda tidak care dengan dunia politik. Tetapi ketika muncul seorang kandidat yang sungguh memberikan suasana baru, mereka anak-anak muda giat untuk mendukung, seperti di Amerika atau mungkin di negara kita yang sudah selesai pemilunya. Kita sebagai orang Katolik, kita dipanggil untuk care bukan hanya dalam dunia kekatolikan, tetapi juga dalam masyarakat negara di mana kita tinggal. Hari ini pun dalam bacaan kedua kita diberikan hal yang sungguh sangat indah oleh Paulus dalam suratnya kepada Efesus, di mana kita juga akan membacanya selama 5 kali dari surat kepada jemaat di Efesus. Kali ini kita diberikan nasihat oleh Paulus, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Hal yang sama seperti yang Yesus buat, yaitu tanda supaya orang bisa makan
dengan kenyang. Maka kita datang ke dalam Ekaristi sebagai tanda ucapan syukur pada Tuhan. Kita juga diberikan makanan rohani, makanan jasmani yang mungkin sudah kita dapat setiap hari dengan jerih payah kita dan seterusnya. Namun makanan rohani yang notabene misa bahasa Indonesia hanya sebulan sekali di sini dan juga di Kobe. Namun kalian yang tinggal di Jepang memang diharapkan selalu dalam bahasanya supaya datang ke misa yang lain, yang misa bahasa Inggris atau misa bahasa Jepang dan seterusnya. Bukan hanya misa bulanan seperti sekarang ini. Kalau kita tadi dikatakan bahwa hendaklah kamu selalu rendah hati, saling membantu, sama seperti hari ini seluruh dunia memperingati doa hari kakek nenek dan juga lanjut usia. Kalau di Jepang hari ini dipindah di bulan September tanggal 15, yaitu Keiro no Hi, hari orang lansia di Jepang. Maka di Jepang diperingati nanti dalam liturgi tanggal 14 hari minggu sebelumnya, September. Dan di Indonesia, seperti yang saya forward ke line group, ada doa, dan di doa itu ada kutipan dari kitab Rut yang saya kutip, yaitu mengatakan bahwa Rut ini memiliki mertua perempuan namanya Naomi. Sedangkan Naomi ini suaminya meninggal, anaknya laki-laki dua-duanya juga meninggal. Lalu yang tinggal cuma menantu perempuan 2 dan Rut, dan satu lagi menantunya ini akhirnya meninggalkan dia, dan yang tetap tinggal bersama Naomi, seorang nenek ini adalah Rut. Maka Rut, kitab Rut yang saya kutip itu mengatakan hal yang sungguh indah, yaitu janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemanapun kau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Dan seterusnya. Lalu ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Biasanya mertua perempuan dan menantu perempuan sulit untuk akur ya. Tetapi kali ini Rut yang adalah menantu perempuan, dia tetap setia dengan Naomi, ibu mertuanya, sampai hari tuanya. Maka ia mendampingi meskipun suaminya sudah meninggal. Suaminya adalah anak dari Naomi, seorang nenek ini. Maka dari simbol yang ada di sini, patung 2 orang perempuan yang saling berdekatan, ini adalah mereka memberikan contoh bahwa kita tidak sendirian, bahwa Tuhan menciptakan kita dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam gereja kita tidak sendirian. Namun yang sering terjadi adalah semakin tua, semakin merasa tidak ada harapan dan juga merasa ditinggalkan oleh banyak orang. Kalau kita melihat di Jepang ini, banyak orang-orang tua yang kesepian, mereka kebanyakan hidup sendiri. Maka tidak jarang di kota-kota besar, orang-orang tua ini akhirnya meninggal sendirian di kamarnya. Saya pernah punya kisah seorang ibu 83 tahun juga sama. Umat saya orang Jepang, dia meninggal sendiri di rumahnya, ketahuan setelah 3 hari. Tidak sesuatu yang sedikit di Jepang ini, namun sering kita jumpai. Maka Paus pun dalam hari ini, hari kakek nenek dan lansia, memberikan surat kepada semuanya bahwa kita semua tidak sendiri, kita harus saling membantu dan menolong. Maka kita ingat akan saudara-saudari kita, dan kita mau bertanya di sini, siapa yang menjadi subjek untuk hari kakek dan nenek dan lansia di sini? Siapa yang sudah menjadi kakek dan nenek? Tunjuk jari. Belum ada. Rupanya masih muda semua.
Oh, ada ibu satu di belakang. Dan rupanya meskipun saya tidak punya cucu, tapi kakak saya perempuan yang kelahiran 71, berarti umur 53 ya. Anaknya perempuan yang menikah tahun lalu, jadi sekarang umur 29, melahirkan hari ini. Kalau saya punya kakak perempuan, punya anaknya melahirkan, berarti seperti cucu saya kan. Meskipun bukan cucu saya, tapi anak dari kakak perempuan saya. Meskipun saya belum genap 50, sudah dipanggil engkong kali ya. Jadi rupanya doa ini menjadi kesempatan untuk saya berdoa untuk mereka yang baru melahirkan hari ini, khususnya keponakan saya Karina di Ponorogo yang anaknya perempuan, dan juga kakak saya sudah jadi nenek dan jadi engkong kali. Baik, kita semua yang hari di sini suatu saat akan menjadi lansia, menjadi kakek, nenek, di mana kita semua tidak sendiri. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita melalui sesama kita, keluarga kita, dan gereja kita. Maka kita hening sejenak dan bersama berdoa untuk doa hari kakek nenek dan lanjut usia sedunia ini. Kita sambil berdoa dan dalam hati saya berdoa untuk kita semua. Tuhan Allah yang setia, Engkau menciptakan kami menurut gambar. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian dan yang menyertai kami di setiap musim kehidupan. Jangan tinggalkan kami, jagalah kami, dan anugerahilah kami sekali lagi kemampuan untuk menemukan diri kami sendiri dan menyadari bahwa kami ini anak-anak-Mu. Perbarui hati kami dengan sabda-Mu, dan jangan biarkan seorang pun tersisih. Semoga roh kasih-Mu memenuhi kami dengan kelembutan-Mu dan mengajar kami untuk berkata, aku tidak akan meninggalkan-Mu. Pada mereka yang kami jumpai dalam perjalanan kami, dengan pertolongan Putra-Mu yang terkasih, semoga kami tidak kehilangan rasa persaudaraan, dan semoga kami tidak menyerah pada rasa sedih akan kesepian. Bantulah kami untuk menatap masa depan dengan harapan baru, dan jadikanlah hari kakek nenek dan lanjut usia sedunia sebagai hari tanpa kesepian dan hari yang berlimpah dengan buah sulung damai sejahtera. Amin. Kita bangkit berdiri, kita lanjutkan dengan doa singkat dan singkat. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke kematian, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sediakan datang mengadili yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, terus para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Allah Bapa selalu memelihara dan memperhatikan kesejahteraan hidup setiap orang. Bahkan Ia berkenan memberikan Putranya bagi keselamatan kita. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Doa umat. Bagi Paus Fransiskus dan para uskup, semoga Bapa memberkati Paus Fransiskus dan para uskup dalam usaha memajukan persatuan gereja dan menggembalakan segenap umat yang tengah berziarah menuju ke kerajaan keselamatan. Marilah kita memohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kelaparan di dunia, semoga Bapa mendampingi para pemimpin bangsa-bangsa dalam memerangi kelaparan di dunia, sehingga mereka tetap gigih berjuang mengusahakan kesejahteraan rakyat bangsanya. Marilah kita memohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para orang tua yang tak mampu berbuat apa-apa terhadap kelaparan anak-anak mereka, semoga Bapa mendampingi dan mendambakan hati para orang tua yang menghadapi kelaparan anak-anak mereka.
Teguhkanlah iman mereka agar jangan sampai putus asa. Namun berjuang sekuat tenaga untuk memperoleh rezeki darimu melalui belas kasih orang-orang di sekitarnya. Marilah kita memohon. Tuhan dengarkan doaku. Bagi saudara-saudara kita warga baru paroki, semoga Bapa memberkati para putra dan putri paroki yang baru agar mereka merasa diterima dalam lingkungan kita, merasa tinggal di rumah yang nyaman dan aman bersamamu. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkan doaku. Allah Bapa di surga, Engkau selalu memberikan lebih dari yang kami inginkan. Maka dengarkanlah permohonan-permohonan kami dan curahkanlah belas kasih-Mu yang melimpah dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan berdiri. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah yang Maha Murah, terimalah kurban yang Kau letakkan ke dalam tangan kami untuk dipersembahkan kembali kepadamu. Semoga misteri suci ini menguduskan kami dalam hidup sekarang ini dan mengantar kami kepada sukacita abadi karena anugerah-Mu semata-mata. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan wafat dan kebangkitannya, Ia membebaskan kami dari belenggu dosa dan maut, dan menganugerahi kami martabat mulia yang baru. Kini kami digelari kaum pilihan bangsa yang kudus umat Allah. Maka dimanapun kami berada, kami mewartakan bahwa dengan kekuasaan-Mu,
Engkau telah memanggil kami dari kegelapan masuk ke dalam cahaya iman yang menerangi dan memantapkan hidup kami. Maka kami melambungkan madah kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Kau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Thomas Aquinas, Maida Mangyo serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, sampai Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Marilah kita sampaikan salam damai satu-satu. Saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba, Tuhan sadar atas pendapat saya berarti bersama saja, maka silakan. Mari dibersamakan dulu. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut sakramen kudus sebagai kenangan abadi akan sengsara Putra-Mu. Semoga anugerah yang diberikannya kepada kami demi cintanya tak terperikan berguna untuk keselamatan kami. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bagi mereka yang baru kali pertama datang di misa bahasa Indonesia ini, silakan maju ke depan untuk memperkenalkan diri. Saya undang keluarga yang dari Jerman, Bapak Ibu serta putranya. Selamat sore saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Kami adalah turis dari Jerman. Kami tinggal di Jerman dan besok akan besok sore kembali ke Jerman. Asal kami dari Jakarta dan suamiku dari Surabaya dan anakku ini lahir di Jerman. Di Jerman. Namanya apa? Saya namanya Helen. Saya namanya Pinarto. Saya namanya Adi. Nama Jerman. Sprechen Deutsch. Terima kasih saudara. Saya undang yang 3 orang di depan ini, masuk ke depan. Sudah datang ke Kobe minggu lalu, sekarang datang lagi pertama kali di Omega. Silakan perkenalkan diri lagi. Silakan di sini di tengah. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Octavianus, biasa dipanggil Okta, bisa dipanggil Okta juga bebas. Indonesia. Saya berasal dari Tangerang, Indonesia. Saya datang ke Jepang juga baru 2 bulan di Jepang, masih baru lah. Kita satu perusahaan di pabrik perkayuan, jadi salam kenal semuanya. Selamat sore semuanya. Nama saya Mario. Saya Indonesianya dari Bekasi. Satu perusahaan juga. Salam kenal ya
buat semua. Shalom, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Willy. Saya dari Solo. Solo di Jawa Tengah. Solo masih tahu lah. Ya, mungkin saya di sini baru pertama kali dan ini pertama kali dalam hidup saya ke gereja Katolik karena saya Kristen. Karena saya diajak sama Rosa, jadi untuk bergabung juga karena kemarin sebelumnya sudah ada janji, ayo Willy ikut, pasti seru menyenangkan. Ya, ternyata saya juga senang di sini, saya disambut hangat oleh teman-teman semuanya di sini dan saya sangat bersyukur pada hari ini bisa datang dan terima kasih. Terima kasih. Dari Minori, nanti ada yang kenal Minori. Nanti setelah selesai disambut. Ada yang baru lagi, Alicia. Kau Pak? Atau dari situ aja sih. Ada yang wajah baru lagi? Silakan maju ke depan. Jangan malu-malu, ada saya di sini. Yang lain, yang baru nggak ada. Sore semuanya. Nama saya Devin, saya dari Manado, Sulawesi Utara. Saya belum tutup bulan udah jadi datangnya Juni akhir di sini. Salam kenal. Studi belajar Udah terbiasa dulu. di BKG. Yang lain nggak ada yang baru. Ada yang namanya Rara. Ya udah, nggak jadi gabung BKG jadi. Ada yang baru datang dari Indonesia juga OBKG. Gak ada yang baru lagi. Ya dua-duanya dari sini nggak apa-apa. Selamat sore semua. Perkenalkan saya Colin dari Surabaya. Saya datang ke sini untuk sekolah di UPKG. Salam kenal semua. Selamat sore. Nama saya Kencana dari Surabaya dan saya kesini juga untuk belajar bahasa di UPKG. Ya, terima kasih banyak orang Surabaya ini, Bapak. Anak-anaknya. Baik, selesai nggak ada yang wajah baru lagi. Baik, setelah selesai visa ini adalah menutup berkat atau menutup dan seperti biasa kita foto bersama di sini. Oke. Tidak ada pengumuman dari nggak ada. Baik, kita bangkit berdiri, kita mohon berkat untuk sini. Saya terima kasih semuanya yang sudah hadir dalam misa bahasa Indonesia ini meskipun lebih sedikit daripada bulan lalu. Kenapa? Nggak tahu. Karena panas. Dalam gedung juga panas. Meskipun panas, tapi hati tetap sejuk ya. Baik, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Lagu penutup puji syukur nomor 542. Thank you.
Sama danke. Silakan. Saya itu tadi ada 50-an termasuk anak-anak. Oh, 51. Masa. Beda tipis. Hai. Oh, di sini. Merapat. Naik ke atas. Supaya mundur. Oke, siap. Bentar, banyak handphone yang kamera aku malah belum. Ini yang masuk YouTube ini. Thank you ya hari ini. Makasih. Thank you. Wih, baik banget lo di belakang. Nani? Aku epic dulu. Iya, bro. Tidak boleh.
Ini berapa? Ini pada di bawah. Oh, ini. What the fuck? Coba pedal. Tadi aku. Terima kasih Maria. Makasih Romo. Sudah bisa menyanyikan lagu Makasih 5 roti dan 2 ikan. juga Romo. Ini Maria namanya. Ih, Sama solisnya, Venus.